saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun. Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu. Jepang semakin terperosok dalam lubang kekalahan, sampai akhirnya, tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. The Japanese government has officially surrendered unconditionally to the Allied forces. This marks the end of World War II in the Pacific. Details of the surrender terms will follow shortly. The Allied victory has been declared. Apa benar yang kudengar? Aku harus memberitahu Bung Hatta dan Bung Karno. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan sudah disanakan pada PPKI? Tetapi menurut saya bukankah kemerdekaan dilangsungkan tanpa melalui PPKI? Apa maksud Bung Syahrir berkata seperti itu? PPKI adalah bentuk Jepang jika kita merdeka melalui PPKI. Sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita atas nama bangsa Indonesia selagi kita dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerahkan pada sekutu. Itu artinya Indonesia sedang berada dalam kekosongan kekuasaan. Jadi, ini adalah kesempatan yang baik untuk kita memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Saya setuju, tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita hubungi Bung Karno terlebih dahulu? Ide yang bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bung Hatta. Ada apa? Apakah saya dan Bung Syahrir boleh ke rumah Bung Karno guna membahas kemerdekaan kita? Tentu saja, saya menunggu kedatangan Anda. Mari kita berangkat. Mari. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Soekarno menolak. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang akan Syahrir sampaikan. Berita apakah itu, Syahrir? Saya dengar Jepang telah menyerahkan pada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan baru? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maafkan saya, Syahrir, tapi kita memang tidak boleh gegabah. baiklah. Kalau begitu kami permisi. Mari Bung Hatta. 11 Agustus 1945, di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Soekarni, Darwis, dan Khairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya Bung, malam ini juga kita kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan ini, Bung. Kami siap mempertahankan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Lah leher itu sekarang, tak usah menunggu esok hari. Sudahlah, tak ada gunanya kalian bertengkar. Mari duduk kembali dan bicarakan baik-baik. Karena kita tidak boleh gegabah. Lain, mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Mengapa meminta Soekarno melakukannya? Saya hanya mengingatkan, Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, esok rakyat akan membunuh orang-orang yang curigai sebagai Perang Belanda seperti orang-orang Ambon. Benar, Bung. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan kita tak sebanding dengan Jepang dan sekutu.
Kita tidak akan dapat bertahan sendiri setelah merdeka tanpa kekuatan mereka. Saya yakin kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar, Bung. Mari kita segera laksanakan proklamasi. Benar, Bung. Cepatlah. Tuh, malam ini, Bung. Malam ini. Tenang. Ini sudah malam. Tak baik Anda semua membuat keributan seperti ini. Saya mengerti perasaan saudara, tapi saya tidak bisa mengabulkan permintaan saudara. Takut akan banyak lagi korban jiwa. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Nah, saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Culik? Iya, kita bawa keduanya ke suatu tempat dan bujuk mereka. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi Sembilan Dengklok untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan kami tempat untuk menyembunyikan Soekarno-Hatta? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita pakai rumah Jiao Kiesong. Terima kasih, Beno. Sama-sama. Beno setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Jiao Kiesong. Kapan kita menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh, Anda setuju? Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Mari Bung Hatta harus ke kami. Akan dibawa kemana pula gini? Lagi pula, kenapa kita harus pergi? Rengas Dengklok, ini sudah mulai terusir para pemuda. Lagi pula, nanti akan melakukan Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan karena tentara Jepang di Jawa masih utuh. Ini sudah jadi kesepakatan kami, Bung, dan Anda harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah, Bung, waktu sampai habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Mengikuti kalian. Ya, ada apa? Anda harus ikut dengan kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku mengikuti kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian, aku memiliki istri dan anak yang masih kecil. Bagaimana dengan mereka? Ada apa itu, Mas? Kenapa banyak orang? Guntur sangat takut mendengar suara kalian. Dan pada akhirnya para pemuda memutuskan untuk membawa Soekarno beserta istri dan anaknya ke Rengas Dengklok. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kiesong. Kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerang, Bung. Ini saat yang tepat untuk kini memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu percaya tentang kabar itu, Karni? Pasti Jepang akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. Ada apa, Saleh? Mengapa engkau terengah-engah seperti itu? Ada Mr. Subarjo ingin memaksa masuk, ingin menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan keluar untuk menemuinya. Bisakah aku pinjam sekolah ini, Haksa? Baiklah, mari masuk. Ada apa, Soebarjo?
Rapat PPKI telah batal. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah dengan sekutu. Jadi, berita tersebut benar adanya. Iya, benar. Bukankah saya dan Sayu sudah memberitahukan Anda, Bung? Tapi saya belum percaya, hatta. Apalagi, mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Iya, sebaiknya memang begitu, Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Sedari tadi Guntur menangis. Benar, bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta, Wika? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan sepenuh nyawa saya. Apa aku bisa memegang janjimu itu? Tentu saja. Baiklah, kalau begitu. Terima kasih. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Silakan, Bu. Kami akan menetap Anda. 17 Agustus 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksamada Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamada Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamada Maeda berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Soebarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana naskah proklamasi kita? Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kami bangsa Indonesia. Baik, saya sudah tulis. Lanjutkan, Bung. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah semua setuju? Lalu siapa yang menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi ini? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Selain itu, dalam sehari semalam, Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi, bagaimana kalau hari ini, Jumat Legi, tanggal 17 Agustus? Setuju, Bung. Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa tepatnya kita melaksanakannya? Pukul 10.00 tepat. Bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya, Bung. Silahkan kita datangani. Baiklah. Dia tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh rakyat Indonesia. Siap, Bung. Saat semua orang sibuk menyiapkan proklamasi kemerdekaan, Soekarno menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih yang akan dikibarkan setelah proklamasi. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap di
puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu. Ada naiknya dan ada turunnya, tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri, tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa kita dan nasib tanah air kita. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.